Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba memberitahu kalian bagaimana sih caranya untuk kalian mempresentasikan proyek Laravel kalian. Ya, yang ini ada beberapa hal yang harus kalian. Nah, yang pertama itu kalian harus di NV-nya. NV. Nah, di NV ini kalian kalian bisa mengkoneksikan proyek kalian ke database kalian, ya, database MySQL. Ya, ini kalau misalkan kalian project baru ini masih berbentuk seperti ini. Nah, jadi kalian harus aktifkan dulu ini koneksinya ke MySQL dan kalian tinggal ubah nama bagian database-nya saja. Ini database wisata. Nah, setelah koneksi itu berhasil, yang selanjutnya itu kalian masuk ke bagian folder database. Nah, di folder database ini ada yang namanya migrasi. Nah, di migrasi ini dan file migrasi ini berfungsi untuk membuat tabel dengan otomatis. Jadi kalian cukup memigrasinya saja. Yang perlu kalian buat adalah function app skema create table user. Kan tadi database-nya sudah dibuat. Nah, sekarang kita bikin tabelnya. Di sini ada tabel user. Dan ini nama tabelnya dan ini adalah kolom-kolomnya. Nah, setelah ini dibuat, maka kalian buka terminal dan jalankan php artisan migrate, ya, tuh. Kalian jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, setelah ini dijalankan, kalian masuk ke bagian F model. Di bagian F, ya. Nah, di bagian F ini ada beberapa folder. Tapi fungsi utamanya itu ada dua. Ya, kalian cukup masuk ke bagian model dan juga bagian HTTP. Ya. Yang pertama itu kalian masuk dulu ke bagian model. Nah, model di sini berfungsi untuk apa sih? Model di sini berfungsi untuk mengambil data yang ada di database tadi, ya. Kan tadi kita udah bikin tabel user. Nah, tabel user ini kita ambil datanya melalui model. Nah, makanya di sini ada yang namanya protected table, nama table, protected primary key, user ID. Nah, ini nama kolomnya. Jadi kalian harus tulis semua nama kolom yang ada di database kalian. Nah, setelah model ini dibuat, kalian masuk ke bagian controller. Ya, controller. Nah, controller di sini berfungsi untuk kalian membuat fungsi-fungsi, ya, seperti kalian membuat fungsi index untuk menampilkan halaman utama, terus fungsi untuk edit, update, edit, hapus, dan juga create itu dibuatnya di bagian controllernya. Kita coba buka di bagian eh, tiket, ya, tiket. Nah, di bagian tiket ini ada kelas tiket controller. Nah, di dalam kelas ini terdapat fungsi-fungsi. Yang pertama ini fungsi index, yang kedua fungsi create. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dulu dengan fungsi indeksnya. Nah, di fungsi indeks ini sebenarnya ini adalah variabel dan ini adalah model tiket, ya. Bisa dilihat di sini ada model tiket, oke. Nah, jadi variabel ini sama dengan atau mengambil data dari model tiket yang tadi, ya. Nah, setelah variabel itu dibuat, nah, fungsi utamanya di sini ada return view, ya, yang artinya itu untuk menampilkan uh, folder tickets yang memiliki file index, ya. Itu di mana sih folder tickets dan juga index ini? Itu berada di bagian resource,
Ya. Di bagian resource ada yang namanya folder views. Nah, di folder view ini ada yang namanya folder tickets. Nah, tickets di dalam folder tickets ini ada yang namanya index. Nah, index. Maka yang tadi saya bilang di bagian index ini akan menampilkan file index yang ada di folder tickets. Nah, itu. Nah, fungsi compact itu untuk apa sih? Fungsi compact itu menampilkan variabel yang tadi kita buat, nah tickets yang sudah mengambil data dari model, dan model itu mengambil lagi data dari database, ya. Sehingga variabel tersebut bisa kita gunakan di bagian view-nya. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui fungsi index, itu kalian uh, buat sebuah routes. Nah, routes itu adalah bisa dibilang rutenya ya. Kita pengen kayak gimana ya, pengen kemana dulu, seperti itu ya. Kita untuk lebih jelasnya saya akan jelaskannya. Routes itu ada di bagian file web. Nah, yang tadi itu routes routes research ticket. Nah, route research ticket ini itu adalah singkatan ya untuk bisa menampilkan semua fungsi yang ada di tiket controller ya, untuk CRUD supaya lebih cepat. Karena kalau tidak memakai resource itu kalian harus membuat route get, route put, route post. Nah, itu kalian harus membuatnya satu-satu. Dengan menggunakan route resource itu semuanya sudah dibuat ya dengan satu baris. Eh, Membuatnya lebih banyak lagi. Nah, nah, fungsi route di sini itu untuk apa? Ya, saya coba jalankan terlebih dahulu. Kita aktifkan SAMPP. Kita jalankan data artisan shop. Kita ke bagian admin. Tidak bisa karena harus login dulu. Kalau kita Nah, ini tampilan adminnya. Tadi di bagian tiket. Nah, ini untuk CRUD-nya. Nah, jika kita pengen, kan ini folder tiket, kita menuliskan di sini. Jadi yang kita sorot itu adalah bagian alamat ini ya. Ini uh, istilahnya utamanya kan. Alamat utamanya ada di sini, kan? Untuk kita mengakses tiket dan supaya muncul bagian ini, maka kita perlu menggunakan research ticket. Nah, itu. Jadi supaya ketika kita bikin ini, kita harus membuat dulu uh, routes ini yang datanya itu diambil dari tiket controller kelas ya, semua kelasnya kita ambil. Atau sederhananya itu seperti ini. Kita ambil contoh di bagian ini, routes get orders ya, orders. Kita tulis orders.
ini orders. Nah, orders ini mengambil fungsinya dari order controller. Kita lihat order controller ya. Dan mengambil kelasnya itu di kelas index. Kelasnya kelas index. Nah, ini dan kelas index itu menampilkan folder orders yang memiliki file index. Kita lihat di bagian resource, views, orders, bagian index. Nah, ini maka itu bisa tampil jadi ini ya. Jadi untuk menjelaskannya itu kalian cuma cukup beberapa bagian ya. Fungsi utama kurang lebih itu ada 4 bagian. Yang pertama itu database, migrasi, yang kedua model, yang ketiga controller, yang keempat itu adalah routes-nya, yang kelima itu adalah bagian views atau tampilan seperti itu. Nah, jadi kalian cukup mempelajari di bagian itu saja. Itu kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung pada saya melalui komen atau like komen dong lah. Oke, thanks.